Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Samsudin, dosen program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Bidang ilmu saya yaitu akuntansi dengan spesialisasi dalam bidang akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah saya yaitu akuntansi keuangan lanjutan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknik pengajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi keuangan lanjutan merupakan mata kuliah yang diampu pada semester genap pada program studi akuntansi strata 1 dengan bobot 3 SKS. Akuntansi keuangan lanjutan merupakan mata kuliah dalam rumpun akuntansi keuangan yang berfokus membahas tentang pelaporan keuangan korporasi, penggabungan usaha yang kompleks, menuntut pemahaman akuntansi khusus, serta penguasaan teknis menurut pemahaman akuntansi dan konsep yang semakin tinggi, dan penguasaan standar akuntansi yang terkait. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khusus mengenai penggabungan usaha korporasi yang berorientasi laba. Topik-topik khusus yang dipelajari adalah penggabungan usaha mencangkup teori atau konsep, teknik pelaporan, standar akuntansi keuangan yang relevan, penyajian laporan konsolidasian, serta perubahan kepemilikan yang mempengaruhi suatu entitas konsolidasian. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan dan mengerti hal dasar tentang akuntansi keuangan lanjutan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang penggabungan usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan teknik pelaporan, standar akuntansi keuangan yang relevan, laporan konsolidasi, serta perubahan kepemilikan suatu entitas. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan standar akuntansi keuangan yang relevan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan laporan konsolidasi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan perubahan kepemilikan suatu entitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami pelajaran yang telah diberikan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan beberapa materi, antara lain yang pertama pembentukan persekutuan, yang kedua pembagian laba rugi persekutuan, yang ketiga pembubaran persekutuan, yang keempat akuisisi persekutuan, yang kelima kombinasi bisnis, yang keenam investasi pada instrumen ekuitas, yang ketujuh konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, yang kedelapan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, yang kesembilan transaksi entitas induk dan entitas anak terkait persediaan dan jasa, yang kesepuluh transaksi entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap, yang ke-11 transaksi entitas induk dan entitas anak terkait utang, yang ke-12 isu seputar konsolidasi, yang ke-13 akuntansi untuk valuta asing terkait transaksi dalam mata uang asing, Yang ke-14, akuntansi valuta asing
terkait penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, yaitu delivery. Saya menyampaikan materi kuliah berdasarkan buku referensi, antara lain buku akuntansi keuangan yang pengarangnya Richard E. Baker. Kemudian yang kedua, akuntansi keuangan lanjutan 1 yang pengarangnya Dewi Martani. Untuk pertemuan tertentu, saya akan memberikan case study yang sebisa mungkin untuk diselesaikan oleh mahasiswa, dan setiap minggunya mahasiswa akan mengumpulkan resume atas materi yang dibahas secara individu. Teknik yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, ketika di dalam kelas, saya berusaha untuk mengajak mahasiswa untuk lebih berpartisipasi aktif dalam mengutarakan pendapat ataupun pernyataan yang terkait dengan materi yang dibahas, sehingga membuat kelas lebih berjalan komunikatif. Yang kedua, yaitu menggunakan grup WhatsApp sebagai sarana berdiskusi di luar kelas. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dalam grup WhatsApp tersebut. Teknik yang ketiga yang saya lakukan yaitu assessment, yaitu bagaimana menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Berikut adalah contoh skema penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa yang dapat dilihat melalui Learning Management System atau LMS pada IKRA UM Palopo. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa bersyukur, kepada Nabi Allah Muhammad SAW kita senantiasa berselawat. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kita akan berfokus membahas tentang persekutuan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah kita atau CPFK kita pada sub materi persekutuan ini, mahasiswa mampu dan mengerti terkait mengenai persekutuan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sifat dasar persekutuan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis persekutuan, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pembagian laba persekutuan. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang persekutuan, saya akan mengingatkan kembali kepada mahasiswa sekalian bahwa akuntansi keuangan lanjutan ini dapat kita pelajari ketika kita sudah melalui pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya itu yaitu terkait materi-materi akuntansi dasar dan akuntansi keuangan. Akuntansi dasar ini seperti pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 serta akuntansi keuangan atau akuntansi intermediate. Kemudian
persekutuan itu adalah gabungan dari dua atau lebih individu untuk memiliki bersama dan mengelola suatu usaha berdasarkan perjanjian dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Jadi persekutuan ini adalah gabungan dari dua atau lebih, bisa saja 3, 4 atau seterusnya, dan dia memiliki tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan bersama. Nah, individu yang dimaksud di sini adalah orang, ya, orang, yaitu gabungan atau persekutuan antara orang dengan orang, ya, antara orang dengan orang yang baru merintis usahanya mungkin, ataukah baru melaksanakan bisnis kedua orang tersebut. Nah, kemudian ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan, maksudnya perusahaan perorangan ini bisa CV, firma, yang jelasnya bukan semacam PT, karena PT dengan firma itu berbeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait mengenai PT dengan firma. Kemudian individu yang dimaksud di sini adalah bentuk organisasi lainnya yang berupa proyek, mungkin kontrak dan sebagainya. Jadi persekutuan itu berupa perjanjian kerjasama antara orang dengan orang, ya, bukan orang dengan binatang atau hewan, ataukah lebih-lebih antara hewan dengan hewan, bukan, tetapi orang dengan orang. Apakah orang dengan hewan itu dikatakan persekutuan? Selanjutnya ada 3 sifat dasar persekutuan. Yang pertama, gabungan dari beberapa anggota sekutu partner. Jadi sifat dasar persekutuan ini yang pertama itu gabungan dari beberapa anggota sekutu atau partner. Tetapi yang lazim digunakan itu sekutu atau persekutuan. Ya. Kemudian sifat dasar kedua yaitu kepemilikan dan pengelolaan bersama berdasarkan perjanjian. Perjanjiannya berupa tertulis maupun lisan. Jadi sifat dasar kedua ini, kepemilikan dan pengelolaan dari persekutuan itu memerlukan perjanjian, apakah itu tertulis maupun secara lisan. Ya, jadi secara lisan juga bisa. Nah, disinilah letak kekurangan dari persekutuan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi persekutuan ini kan berupa perjanjian yang di dalamnya memang mencari keuntungan. Kalau ada persekutuan kemudian dia tidak memiliki keuntungan atau tidak mencari keuntungan, itu dipertanyakan apakah itu persekutuan atau bukan. Karena sifat dasar persekutuan itu yaitu bertujuan memperoleh keuntungan. Ada karakteristik umum yang membedakan persekutuan dengan perorangan. Yang pertama, hubungan keagenan antara sekutu, di mana setiap sekutu adalah agen persekutuan dalam transaksi dengan pihak luar. Saya umpamakan perseroan terbatas atau perseroan itu dalam transaksinya dia tidak menggunakan sekutu, tetapi dia memperoleh modal dari pihak luar dalam artian investor. Tetapi persekutuan itu modalnya dari masa
sekutu ini, individu ini. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab tak terbatas. Jadi tidak ada pemisahan kekayaan sekutu dengan pribadi. Ya, jadi tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Tidak ada pemisahan kekayaan sekutu dengan pribadi. Beda dengan perseroan. Itu ada pemisahan karena ada modal dari investor, dan investor ini hanya tujuannya untuk memodalkan perusahaan itu. Kemudian yang selanjutnya, umurnya itu terbatas. Setiap pergantian pemilik menyebabkan perjanjian di antaranya sekutu berakhir sehingga persekutuan dianggap bubar. Jadi setiap ada pergantian sekutu itu sudah dianggap bubar, ataukah ada masuk sekutu baru itu dianggap bubar bagi persekutuan. Beda dengan perseroan terbatas ataukah perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau dia keluar sekutunya, itu keluar investornya, itu tidak mempengaruhi. Dia tidak mempengaruhi perusahaan. Ya, karena yang dia lihat adalah saham investor itu. Jadi perbandingannya adalah investor itu hanya menanamkan sahamnya. Apakah investor itu akan terlibat dalam perusahaan itu atau tidak, itu tergantung investornya. Tidak masalah dia tidak terlibat dalam perusahaannya, tetapi persekutuan terkadang itu dia harus masuk dalam mengelola persekutuan. Kemudian kepemilikan bersama atas kekayaan dan laba. Ya. Jadi masing-masing sekutu ini memiliki kepemilikan bersama, berapapun modal yang ditanamkan. Ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan besar tergantung dari modal sahamnya, berapa persen dia masuk sahamnya, itulah modal investor. Tetapi kalau persekutuan, berapapun modalnya, ya, misalnya sekutu A modalnya 50%, 60%, sekutu B modalnya 40%, tetap akan sama-sama dia memiliki saham, yaitu 100% dari 60 dan 40% ini, tanpa harus melihat si A atau si B, sekutu B atau si sekutu A, gitu. Kemudian hak menjual kepemilikan ke pihak lain, di mana setiap sekutu mempunyai hak mengalihkan kepemilikan di persekutuan ke pihak lain. Ya, baik, selanjutnya ada 3 jenis persekutuan. Yang pertama persekutuan firma, yang kedua persekutuan komoditer, dan yang ketiga ada yang namanya perintah bersama. Persekutuan firma ini semua sekutu mempunyai tanggung jawab tak terbatas dan biasanya aktif dalam manajemen usaha. Ini persekutuan firma. Jadi semua sekutunya itu mempunyai tanggung jawab tak terbatas, dalam artian dia aktif dalam manajemen usahanya, gitu. Kemudian ada persekutuan komoditer. Jadi ada satu sekutu itu mempunyai tanggung jawab terbatas, dia tidak aktif dalam sekutu itu, dia hanya memberikan modal dalam persekutuan itu persekutuan komoditer. Sedangkan peraturan bersama, perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama
Ventura bersama biasanya berakhir setelah tujuan tercapai dan berumur singkat. Saya misalkan sekutu A dan B itu memiliki proyek, maka dia bersama-sama menjalankan persekutuan. Setelah proyek itu selesai, maka selesai juga lah persekutuannya, bubar juga persekutuannya. Dan itu jangka waktunya sangat singkat. Setelah proyek itu selesai, maka selesai juga persekutuannya. Ya, gitu. Kemudian ada contoh kasus yang akan kita bahas di mata kuliah ini, yaitu pada awal tahun 2017 A dan B sepakat mendirikan persekutuan AB. Investasi awal yang diserahkan A adalah kasnya sebesar Rp50.000 dan B adalah kasnya sebesar Rp20.000 dan perlengkapan dengan harga pasarnya sebesar Rp30.000. Kasus A, disepakati A dan B masing-masing memperoleh 50% hak atas modalnya. Nah, total investasi awal A ini Rp50.000 ditambah B Rp50.000 dari kas yang Rp20.000 itu ditambah dengan perlengkapan Rp30.000. Jadi totalnya Rp100.000. Jadi total investasi awal A dengan B itu Rp100.000. Nah, hak atas modal A dan B masing-masing itu 50% dikalikan Rp100.000 berarti Rp50.000. Nah, bagaimana dengan pencatatannya? Kalau pencatatan itu dalam akuntansi berarti menjurnal. Nah, pencatatannya yaitu kas pada modal A sebesar Rp50.000 itu mencatat investasi A. Kemudian kas perlengkapan pada modal B, kasnya Rp20.000, perlengkapan Rp30.000, modal B-nya Rp50.000, mencatat investasi B. Sehingga modal A itu Rp50.000 dari 50%, modal B itu Rp50.000 dari 50%, totalnya Rp100.000. Ini mudah sekali. Tadi kita membahas tentang kasus A, di mana modal investasi A dan B itu masing-masing 50. Nah, bagaimana dengan ketika modal A dengan B ini masing-masing memperoleh A 60%, B 40%. Bagaimana dengan pendekatan bonusnya? Nah, total investasi awal A itu Rp50.000 ditambah B yang Rp20.000 ditambah Rp30.000, ini totalnya Rp100.000. Hak atas modal A itu 60% dikali Rp100.000 sama dengan Rp60.000, dan B 40% dikali Rp100.000 sama dengan Rp40.000. Jadi investasi A dengan investasi B itu tidak sama, beda dengan kasus A yang tadi. Nah, investasi A ini tentunya lebih kecil dari hak atas modalnya, sedangkan investasi B ini lebih besar dari hak atas modalnya. Sehingga investasi A tidak hanya berupa kas, tetapi goodwill. Ya, goodwill itu semacam nama baik ataukah semacam hak istimewa dari persekutuan. Nah, ada formula pembagian laba. Yang pertama berdasarkan rasio tertentu, 1:1 atau 1:2 atau 2:2 dan seterusnya.
Ada juga berdasarkan rasio modal sekutu, misalnya 50% banding 50% atau ke 30% banding 70% dan seterusnya. Ada juga diberikan bunga untuk modal sekutu dan sisa laba dibagi berdasarkan persekutuan. Jadi ada persekutuan itu biasanya sebelum pembagian laba atas sekutu, maka biasanya diberikan dulu bunga, ya, dibagikan dulu bunganya, diberikan dulu bunga, ya, kemudian dibagi berdasarkan persekutuannya, sekutunya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan kepada mahasiswa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan di slide sebelumnya itu sudah disebutkan salah satu karakteristik persekutuan adalah tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, bagaimana ketika persekutuan tersebut mengalami kerugian, kemudian setelah pembagian kerugiannya itu ternyata ada sekutu yang tidak ingin terlibat dalam pembayaran utangnya. Kira-kira bagaimana solusinya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana dengan sekutu yang tidak pengen terlibat dengan perjanjian sebelumnya? Itu maksudnya. Perlu saya jelaskan kembali, tanggung jawab sekutu ini tidak terbatas, berarti ketika dia memiliki utang, berapapun utangnya, maka tanggung jawab sekutu ini dia harus membayar utang-utangnya, walaupun saldo sekarangnya itu sudah habis atau minus. Nah, tanggung jawab tidak terbatas ini berarti sekutu itu berhak untuk membayar utang-utangnya walaupun bukan dari uang sekutunya, persekutuannya, walaupun itu uang pribadinya. Ya, itulah yang dikatakan sekutu yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Dalam artian sekutu ini walaupun dalam keadaan rugi, baik sekutu A, B berhak untuk melunasi utang-utangnya, baik itu menggunakan harta persekutuan maupun harta pribadi, gitu. Nah, bagaimana dengan sekutu yang tidak pengen terlibat dalam keterbatasan tanggung jawabnya? Maka ada undang-undang tertentu yang dimana sekutu ini tidak lepas daripada tanggung jawabnya itu. Tetapi dengan catatan di awal perjanjian itu memang ada catatan tertulis atau perjanjian tertulis sehingga sekutu ini tidak bisa mengelak terkait mengenai tanggung jawab yang tidak terbatasnya. Gitu. Misal ada kasus yang sekutu ini tidak menyerahkan modalnya berupa kas atau aset, tapi dia hanya menyerahkan seluruh waktunya untuk keseluruhan si sekutu ini berasumsi bahwa dia tidak memiliki resiko apapun. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait asumsi yang diberikan seperti ini? Kalau dia tidak memiliki resiko apapun terhadap semuanya. Ya, sekali lagi persekutuan itu adalah kerjasama antara sekutu satu dengan sekutu yang satunya, sekutu A dengan sekutu B. Nah, terkadang sekutu A itu hanya memiliki tenaga saja tanpa memiliki modal yang berupa dana ataukah lahan. Ada sekutu B itu dia memiliki modal saja, tetapi dia tidak mampu untuk menjalankan persekutuan. Itu boleh dilakukan. Ketika ada sekutu A hanya mampu untuk mengelola sekutunya, tapi tidak memiliki modal, sedangkan sekutu B
dia memiliki modal tetapi tidak mampu untuk menjalankan persekutuannya, itu juga dikatakan persekutuan. Yang tidak boleh itu atau tidak dikatakan persekutuan itu kalau kedua sekutu ini hanya pengen mengelola persekutuannya tanpa ada modalnya. Karena kenapa? Kalau tanpa ada modal di salah satu sekutu ini atau kedua sekutu ini, itu tidak akan berjalan yang namanya persekutuan gitu. Baik, mahasiswa sekalian, jika sudah ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini terkait persekutuan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Billahi fi sabihat fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.